bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang. Imani. Kemenangan dariku. Ku terima sekarang. Kesembuhan. Kesembuhan darimu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Haleluya. penyembahan pujian-Mu. Terima kasih, Kami Yesus. percaya Amin. kemenangan terjadi pada hari ini. Amin. Kami Ya, percaya Tuhan. kesembuhan terjadi pada hari ini ya Amin. Bapa. Amin. Kami percaya berkat-Mu melimpah hari ini ya Bapa. Amin. Dan pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Iman kami bisa dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia maupun dalam keluarga kami. Amin. Kami bisa memenangkan jiwa oleh firman-Mu ya Bapa. Kami Ya. siap mendengarkan firman-Mu. Ya siap sama-sama katakan Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Selamat pagi. Pagi. Selamat berjuang. Selamat Haleluya. berjuang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap saya ingatkan kepada kita, hidup ini harus berjuang. Amin. Amin. Karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk bermalasan. Bukan untuk bermalas-malasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil saya perhatikan, mereka adalah orang-orang yang berjuang, Amin. mereka adalah orang-orang yang rajin, dan mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Pada pagi hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita setiap yang ikut pagi hari ini, bagaimana biar kita lebih sukses, lebih berhasil, lebih bisa menikmati setiap apa yang saat ini kita kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bermalas-malasan. Amin. Ya, amin. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah manusia atau Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk bermalasan. Amin. Amin. Jadi kalau kita selama ini agak-agak bermalas-malasan mengerjakan apa yang kita kerjakan, mungkin itu akibat jenuh, karena Ya. memang kadang-kadang bisa jenuh dalam pekerjaan itu, mungkin bosan, Ya. atau mungkin ada yang kurang yakin dengan apa yang dikerjakannya. Ada orang seperti itu. Dia tidak yakin apa yang dikerjakannya, sehingga dia berpikir, bagaimana ya ke depannya? Yes. Berhasil enggak ya? Sukses enggak ya? Apakah saya buang-buang waktu? Itu menjadi satu pertanyaan bagi orang yang mungkin sudah mulai berkurang semangatnya. Namun hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, soal hasil itu adalah Tuhan yang menentukan. Amin. Tetapi soal perjuangan Bapak Ibu dan saya yang melakukannya. Katakan amin. Amin. Ya, jadi karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Bapak Ibu bisa baca dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20 nanti, Bapak Ibu akan menemukan sesuatu berkat yang luar biasa yang membuat kita tidak bermalasan lagi mengerjakan apa yang kita kerjakan. Artinya ada semangat, ada keyakinan di dalamnya. Ya, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 dikatakan demikian, oleh karena kemalasan, perhatikan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Ya. Dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Dua-duanya, kemalasan dan kelambanan ataupun kelelet ya, kalau bicara ini lelet ya. Itu sama-sama membuat celaka. Bermalasan runtuh atap, kalau lamban bocor rumah. Artinya dua-duanya tidak ada yang bisa
menjadi hasil yang memuaskan, tetapi kerugian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Tetapi begitu banyak orang tahu bahwa malas, lamban itu akan merugikan diri sendiri, tetapi begitu banyak orang yang tetap bertahan dalam kemalasan dan kelambanan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menggambarkan tentang perilaku daripada seseorang dan karakter si pemalas. Bapak Ibu Saudara sekalian, di antaranya kita lihat dalam Amsal 13 ayat 4 dikatakan hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Begitu banyak orang yang mengalami itu, tetapi kita lihat banyak juga yang tidak sadar-sadar memelihara kemalasan, memelihara kelambanan, bahkan mereka punya keinginan yang besar. Tetapi semua sia-sia karena tadi atap runtuh, terus rumah bocor akibat kemalasan dan kelambanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Hari ini kita terus belajar bagaimana kita semakin baik hari demi hari yang kita jalani ini ya. Kalau kita lihat dalam Amsal 26 ayat 14 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Wow, perhatikan. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Ya, di luar negeri sana ada 4 musim Bapak Ibu Saudara sekalian. Musim dingin itu waktunya membajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan jikalau ia mencari pada musim menuai. Wow. Maka tidak ada apa-apa. Itu adalah hukum kesewajaran. Waktu kita menabur kita akan menuai. Tetapi si pemalas waktu musim menabur, waktu musim menanam mereka tidak melakukannya. Tetapi mereka punya keinginan waktu masa menuai atau panen. Mereka punya keinginan untuk panen. Ya. Dari mana datangnya? Enggak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bentuk-bentuk ataupun perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan buat. Atau pengkhotbah, bahkan di Amsal itu sama-sama penulisnya. Dia berkata bahwa hanya keinginan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita yang ada pagi hari ini, keinginan kita bisa besar, tetapi gerak kita harus juga besar. Jangan jadi si pemalas. Yes. Kenapa kita kekurangan? Mungkin bisa diakibatkan kita kurang kreatif, artinya kita lamban. Kita harus imbangi apa yang menjadi kebutuhan kita dengan gerak kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mereka tidak melakukan apapun, maka hasilnya pun menjadi nol Bapak Ibu. Nihil. Ya. Ini satu kehidupan yang harus terus kita belajar. Bagaimana kita untuk meraih segala sesuatu, jangan pernah bermalas-malasan. Amin. Karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk bermalas-malasan. Kita disuruh untuk kreatif. Kita harus gerak cepat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan kebalikannya adalah tadi Tuhan tidak menciptakan kita menjadi orang yang malas. Namun jelas Tuhan itu menentang orang yang malas. Ya. Sebab kita diciptakan secara khusus Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dan saya diciptakan secara khusus. Dengan dibekali kecerdasan, talenta, dan berbagai kemampuan yang melebihi ciptaan-ciptaan yang lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pergunakan segala potensi, segala kemampuan yang ada pada kita untuk meraih hasil yang lebih besar. Amin. Bukan hanya impian, tetapi impian yang disertai dengan kerajinan, ya, kecekatan, dan juga kerja keras Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Dengan tujuan supaya kita bisa mengembangkan
Haleluya. Puji Mengembangkan kehidupan secara maksimal. Dan semua akan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu diciptakan berbagai-bagai talenta. Ada yang pintar masak, ya kan? Ya. Ada yang pintar nyanyi, main musik. Ya. Ada yang pintar untuk menciptakan sesuatu jenis barang. Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya talenta yang ada pada kita, kita pergunakan untuk meraih hasil yang maksimal. Amin. Tentu sekalipun banyak talenta Tuhan berikan kepada kita, kemampuan kepada kita. Kalau kita tidak melakukannya dengan baik, maka hasil tidak ada. Makanya banyak berkata orang omong doang. Omongnya gede, Ya. tetapi tidak ada pelaksanaannya. Ini yang salah. Haleluya. Puji Bapak Ibu Tuhan. Saudara sekalian, dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Perhatikan, sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga, bukan dengan setengah tenaga, tetapi sekuat tenaga. Haleluya. Puji Tuhan. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan pengetahuan dan hikmat di dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya Bapak Ibu, selagi ada kesempatan bagi kita, selagi kita hidup, pergunakan segala daya upaya kita untuk mengerjakan apa yang kita jumpai. Yes. Artinya saat ini apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya. Mungkin kita berpikir tahun depan saya harus begini, dan saya harus buka ini, buka itu. Tetapi hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan itu dengan sekuat tenaga. Amin. Amin. Maksimalkan di situ potensimu, maksimalkan di situ tenagamu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena lewat apa yang dijumpai tanganmu hari ini, lewat itulah engkau diberkati. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Sebab kemalasan harus diperangi Bapak Ibu. Ya, karena saya bisa melihat ada orang-orang yang punya tenaga, kekuatan, ada kesempatan untuk melakukan pekerjaannya. Dia lebih senang tidur dan bangunnya bisa sampai siang hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cara-cara itu saja sudah kemiskinan menghantui kita. Artinya kemiskinan sudah mengikuti kita kalau kita orang yang malas. Kalau kita orang yang tidak kreatif, kekurangan demi kekurangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya teman. Dulu waktu masih muda, sekarang mereka saya lihat sudah berhasil. Pekerjaan suaminya adalah karyawan buruh dengan gaji di bawah UMR. Mereka punya anak 4, mereka mengontrak. Dan kalau dihitung-hitung gak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi karena mereka tidak setuju dengan keadaan itu, mereka bukan protes Bapak Ibu, bukan. Tetapi mereka mencari salah satu cara bagaimana biar kebutuhan sehari-hari itu tercukupkan. Ya. Bahkan ada sisa untuk ditabung. Dan mereka istrinya sebagai ibu rumah tangga, di samping menjaga anak-anak ataupun mengurus rumah tangga, dia punya kreativitas. Dia bikin dulu usaha kecil-kecilan, digoreng lah mungkin kacang ataupun keripik. Dia titip di warung-warung. Pertama warung-warung terdekat, lalu bertambah dengan agak jauh dikit. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukannya itu dia bawa kepada Tuhan dan Tuhan mengurapinya. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Dia punya langganan yang banyak sekali. Sehingga apa yang terjadi? Suaminya terus bekerja, dia juga buat bisnisnya. Yes. Dan yang terjadi kebutuhan mereka bisa tercukupkan. Mereka akhirnya punya rumah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa. Berarti bukan soal besarnya apa yang kita bisniskan kerjakan, tetapi bagaimana kita mempercayai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan sekuat tenaga. Itulah sebenarnya hasil yang bisa kita raih. Katakan amin. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan begitu luar biasanya hikmat daripada Amsal itu atau Salomo mengatakan bahwa kita harus belajar daripada sebut. Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang bermalas-malasan dikatakan dalam Amsal 18 ayat 9 dikatakan orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Jelas. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perut, kebutuhan hidup, maka karena dia malas, dia akan melakukan hal-hal yang merusak. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Soal takut Tuhan atau tidak takut Tuhan itu kadang bisa manusia itu dipengaruhi keadaan. Bisa berbohong, bisa memutar balik kata-kata, buat inilah, padahal bukan. Dan dia akan menjadi benalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Berharap kepada orang, berharap kepada keluarga karena kebutuhan. Ya. Tetapi tidak mau bekerja, malas mengerjakan pekerjaannya, gampang menyerah. Ini yang dikatakan oleh Amsal bahwa orang malas itu menjadi saudara si perusak. Bukan hanya merusak dirinya, keluarganya, tetapi bisa merusak orang lain. Akhirnya tipu sana, tipu sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kekurangan, kalau dia mengerti bahwa dia kekurangan dan dia harus berjuang. Katakan harus berjuang. Harus semangat. Harus sekuat tenaga melakukan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Tidak ada sisi yang positif bagi orang-orang malas, tidak ada. Ya, tidak ada. Selalu negatif. Karena apa? Dia akan menjadi benalu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang kreatif. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada teman-teman juga banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi okelah karena waktu juga. Tetapi hari ini bukan soal besarnya usaha bisnis kita ya. Yang kita buat hari ini bukan. Tetapi sejauh mana kita mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Dan meyakininya pasti berhasil. Dan mempercayakannya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut. Waktu kita mengerjakan segala pekerjaan kita. Tuhan menjamin kehidupan kita. Amen. Yang penting berusahalah. Ya, bekerja keraslah, berjuanglah. Soal hasil Tuhan yang buka jalan. Saya pernah katakan ada orang yang buka toko di gang, itu pun gangnya sempit, tetapi mereka menghasilkan keuntungan yang banyak. Jadi kalau Tuhan sudah kita tinggikan, dia berkarya atas apa yang kita lakukan, dia bisa buka jalan dari seperti apapun caranya, dia ahlinya. Amin. Haleluya. Karena Yohanes 5 ayat 17 pegang ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya, Allah kita terus bekerja terus. Maka aku pun bekerja juga. Katakan aku harus bekerja. Aku harus bekerja. Aku harus rajin. Aku harus rajin. Tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Karena aku mau berhasil. Karena aku Haleluya. mau berhasil. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dalam bidang apapun. Dalam pekerjaan Tuhan juga tidak bisa bermalas-malasan. Tidak bisa angkat-angkat kaki. Tetapi harus rajin. Harus terus berjuang. Karena di dalamnya ada Tuhan yang berkarya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini tetaplah setia, tetap taat. Tetap kerjakan segala apa yang kau kerjakan dengan semangat, dengan rajin. Jangan sampai ada kemalasan di dalamnya. Ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan umumkan bahwa doa pagi tetap seperti biasa, yaitu pukul 4.40. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di channel yang kita banggakan itu ya. Ya di YouTube ada, terus di FB juga ada. Dan tetap berdoa agar teman-teman yang ada di YouTube bisa melihat dengan baik. Maka kita berdoa terus buat kamera ya. Jangan berhenti membawa pergumulan ini kepada Tuhan. Tetap bawa pergumulan ini. Karena ini